Assalamualaikum Alaniers. Kita tahu bahwa banyak sekali nabi-nabi yang diketahui ataupun tidak diketahui kisah-kisahnya. Nah, kali ini kita akan bercerita tentang Nabi Syamil alaihi salam. Orang-orang ahli kitab menyatakan bahwa Nabi Syamil bernama Samuel alaihi salam. Syamil diangkat menjadi nabi di Bani Israel sepeninggalan Nabi Musa alaihi salam. Suasana kala itu, Bani Israel baru saja mendapati raja mereka yang zalim meninggal dunia, dan mereka bergelimpangan dengan kesombongan, kesyirikan, kemaksiatan, dan kebiasaan melakukan dosa-dosa besar. Maka mereka meminta Nabi Syamil untuk memilihkan mereka seorang raja dari daftar orang-orang besar dan kaya yang mereka tulis. Mereka meminta Nabi Syamil memilih dari deretan nama-nama tersebut. Tetapi Nabi Syamil bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu sebelum mengambil putusan, dan akhirnya Syamil mendapati sebuah petunjuk ilahi. Seorang keturunan dari Bunyamin bernama Talut yang berada di sebuah gunung, merupakan anak seorang petani biasa, yang ketika ia dijumpai oleh Nabi Syamil, ia tengah kehilangan keledainya. Di saat ia mencari-cari keledainya tersebut, dia tidak menemukannya. Malah qadarullah, ia dipertemukan dengan seseorang yang wajahnya sangat meneduhkan dan memiliki aura kesolehan pada orang tersebut. Tahulah Talut bahwa orang di hadapannya adalah seorang Nabi Allah, Syamil alaihi salam. Ia menyatakan pada Talut, Syamil, untuk bersedia menjadi raja memimpin Bani Israel. Talut terkejut dan berkata, "Ya Nabi Allah, tidak mungkin. Aku hanyalah keturunan Bunyamin." Syamil menjelaskan, ini adalah suruhan dan perintah Tuhan semesta, Allah Azza wa Jalla. Talut gemetar dan akhirnya setuju karena Talut adalah pria yang soleh. Ia menuruti perkataan Nabi Syamil karena Nabi Syamil mengatakan bahwa ini adalah perintah Allah. Mula-mula Bani Israel menolak keras Talut karena dia berasal dari suku yang tidak terlalu dikenali. Tapi Nabi Syamil menyatakan semua ini adalah kehendak Allah. Akhirnya Bani Israel diinstruksikan oleh Nabi Syamil berperang untuk merebut kembali kerajaan mereka yang tengah dijajah dan dikuasai pihak musuh. Dan peperangan ini dipimpin oleh raja yang baru, pilihan Nabi Syamil ini, Talut. Dengan hati yang berat, Bani Israel menuruti nabi mereka Syamil, dan Talut memimpin peperangan dengan strategi dan susunan-susunan yang baik. Walau pada tengah perjalanan masih saja ada pasukan dan pengawal-pengawal Bani Israel yang memberontak, kabur, dan mundur karena takut mati, takut kalah, dan pengecut, dan tidak yakin dengan pemimpin mereka, Talut. Talut terus maju walaupun pasukannya tinggal 300-an orang melawan puluhan ribu pasukan musuh. Yang pasukan musuh tersebut dipimpin raja raksasa bernama Jalut. Akhirnya keajaiban-keajaiban muncul. Pasukan yang sangat kecil Talut tersebut mengalahkan pasukan besar. Masya Allah, ternyata benarlah Talut dan tentara-tentara kecilnya memenangkan peperangan dan berhasil merebut kembali tanah mereka. Bani Israel akhirnya mengakui bahwa benarlah pilihan Nabi Syamil alaihi salam, Talut, yang merupakan sosok raja yang kuat, cerdas, dan memiliki keimanan yang tinggi serta berkarakter kuat seorang pemimpin. Sehingga kelak ia, Raja Talut, mengantarkan Bani Israel menjadi kerajaan besar pada masa itu, yang kelak
nantinya akan dipimpin oleh Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Assalamualaikum Alaners. Kali ini kita akan mengisahkan tentang Nabi Daniel alaihissalam, yang kisahnya ada tertera di kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah. Nah, dalam kitab Al-Munjid diceritakan, konon terdapat seorang pemimpin bernama Raja Nebukadnezar dari Babilonia. Sebahagian mengatakan nama raja tersebut dalam bahasa Arab adalah Bakhtanasar. Ceritanya, suatu hari para ahli nujum meramal bahwa pada malam ini dan ini akan lahir bakal seorang bayi yang kelaknya akan menghinakan dan meruntuhkan kerajaan Nebukadnezar. Kemudian mendengar hal tersebut, Raja Nebu membunuh bayi-bayi yang lahir pada malam-malam yang disebutkan oleh ahli nujum tersebut. Banyak orang ditawan dan semua bayi-bayi dibantai. Kala itu, Nabi Daniel baru saja lahir ke dunia. Dia dibawa oleh keluarganya ke hutan untuk diselamatkan dari pembantaian, kemudian ditinggalkan. Padahal hutan tersebut adalah sarang singa buas. Lalu Nabi Daniel yang masih bayi sendirian di tengah belantara. Beberapa saat kemudian, ketika itu singa jantan dan betina menghampiri Nabi Daniel yang masih bayi. Namun bukannya memangsanya, malah mereka hanya menjilati Daniel dan duduk di sekitarnya, seolah sedang menjaganya. Singkat cerita, setelah dewasa, ibu Daniel menceritakan perihal tersebut, bahwa dia mendapati 2 ekor singa menjilati Daniel di tengah hutan seperti menyayanginya, dan pergi setelah ibu Daniel terlihat ingin mengambil bayinya yang ia temukan setelah mencarinya. Nabi Daniel membuat cincin dengan ukiran bayi dan 2 ekor singa yang sedang menjilati seorang bayi. Cincin singa dan bayi tersebut kemudian dia pakai untuk mengingatkannya akan keajaiban dan nikmat Allah yang telah menyelamatkannya dari bahaya. Kemudian setelah beranjak dewasa dan diangkat menjadi nabi, Nabi Daniel ditipu oleh kaumnya yang mengantarkannya terlempar di suatu sumur yang berisi beberapa ekor singa besar yang sengaja dibuat lapar. Lalu Allah menyelamatkan nabinya. Mulut singa tersebut dibuat tidak menerkamnya, malah singa tersebut tunduk pada Daniel. Pada masa tersebut, seorang bernama Irmia, yang juga dikabarkan merupakan salah satu seorang nabi, yang sedang berada di Syam. Irmia mendapat semacam wahyu dari Allah. Kemudian Irmia melaksanakan dan mengantarkan makanan untuk Daniel dalam sumur tersebut. Sebagian literatur mengatakan Irmia datang karena doa dari Nabi Daniel yang mengatakan, "Ya Allah, sampaikanlah pada Irmia di negeri Syam untuk mengantarkan aku makanan di sumur ini." Padahal jarak keduanya sangat jauh, berbeda negeri, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pesan Daniel kepada Irmia. Kemudian beratus-ratus tahun kemudian, setelah Nabi Daniel wafat, dikisahkan pada suatu wilayah ada sebuah mayat atau jenazah yang dipelihara atau didiamkan oleh penduduk di daerah tersebut. Lantas, apabila hujan tiada kunjung turun atau saat musim kemarau,
paceklik, mereka, orang-orang sana mengeluarkan mayat tersebut keluar ke tanah lapang. Dan ketika jenazah tersebut ditaruh di tanah yang luas, secara mengejutkan hujan pun langsung turun. Dan ini terjadi terus, berulang kali. Setiap kali kemarau dan kegersangan terjadi, jenazah ini dikeluarkan dan seketika hujan turun dengan lebat dan deras. Hingga para penduduk begitu mengagungkan jenazah tersebut dan begitu dipuja-puja. Bahkan diketahui jenazah tersebut tidak berubah, tetap terlihat segar walaupun telah berumur 300 tahunan. Masa berganti hingga tibalah masa kekhalifahan Umar bin Khattab, dan di daerah sana dipimpin oleh seorang bernama Abu Musa. Abu Musa mengadukan perihal permasalahan keajaiban jenazah ini dan mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Khattab. Dalam pengirimannya, Abu Musa juga melampirkan sebuah kitab yang dikatakan Kitab Daniel. Lalu Umar bin Khattab setelah mendapati pesan dan kiriman dari Abu Musa memanggil seorang penerjemah untuk menerjemahkan kitab Daniel tersebut. Jadi kitab Daniel ini berada di samping jenazah Nabi Daniel, kemudian dikirim oleh Abu Musa kepada Umar bin Khattab. Ternyata setelah diterjemahkan, diketahui bahwa isi dari kitab Daniel tersebut menceritakan tentang surga dan neraka dan juga menceritakan tentang Nabi akhir zaman yaitu Muhammad. Kemudian setelah mendapati pengaduan dari Abu Musa tersebut, Umar segera bertindak. Umar memerintahkan Abu Musa dan beberapa orang di sana untuk menggali 13 kuburan yang berjarak berjauhan satu sama lain pada siang hari. Kemudian ketika malam hari, Abu Musa melaksanakan perintah Umar untuk menaruh jenazah Daniel di salah satu kuburan yang 13 itu, kemudian menimbunnya dan meratakannya, sehingga orang-orang tidak akan tahu di manakah jenazah Daniel tersebut dikuburkan. Begitulah sikap dari Umar bin Khattab untuk memutus fitnah dan juga kesyirikan yang terbentuk oleh masyarakat di sana, yang begitu bergantung kepada jenazah tersebut, bukannya bergantung kepada Allah. Kemudian setelah kejadian penguburan jenazah Nabi Daniel tersebut, tiada lagi orang-orang yang melakukan kesyirikan untuk meminta hujah sesosok makhluk. Baik, itulah tadi sekelumit kisah tentang Nabi Daniel alaihi salam. Semoga manfaat. Syukron, jazakumullah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.